Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak pra-peradilan Sekretaris MA Hasbi Hasan. PDI Perjuangan masih mengkaji calon wakil presiden yang akan mendampingi Ganjar Pranowo. Selamat malam saudara, Anda sedang menyaksikan Klik Indonesia Malam hari ini Selasa 11 Juli 2023 bersama saya Fedri Ramadan dan inilah Klik Indonesia Malam selengkapnya. Saudara, kita awali berita utama hari ini. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan peradilan yang diajukan tersangka kasus dugaan suap Sekretaris Mahkamah Agung Hasbi Hasan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi. Hakim menilai penetapan Hasbi Hasan sebagai tersangka sudah sesuai prosedur hukum yang berlaku. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Alimin Ribut Sujono menolak gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh tersangka kasus dugaan suap Sekretaris MA Hasbi Hasan terhadap KPK. Hakim menilai penyidikan yang dilakukan KPK selaku termohon hingga menetapkan Hasbi Hasan sebagai tersangka dalam kasus suap sudah sesuai dengan prosedur dan mekanisme hukum yang berlaku. Sebelumnya, Hasbi Hasan mengajukan permohonan pra-peradilan pada Jumat 26 Mei 2023. Dalam permohonannya, Hasbi meminta PN Jaksel menyatakan proses hukum yang dilakukan oleh KPK tidak sah dan tidak berdasar atas hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Hasbi Hasan dijerat sebagai tersangka bersama Komisaris Independen Wijaya Karya Beton, Dadan Triyudianto, dalam kasus penerimaan suap dugaan pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Tersangka Dadan sudah ditahan sejak penetapannya sebagai tersangka, sedangkan Hasbi belum ditahan oleh KPK. Kasus ini merupakan pengembangan dari perkara dugaan suap yang sebelumnya menyeret dua hakim agung nonaktif, Sudrajat Timyati dan Ghazal Basaleh. Meski belum ditahan, KPK telah mencegah Hasbi Hasan bepergian ke luar negeri selama 6 bulan sejak 9 Mei hingga 9 November 2023. Sementara itu, Saudara, Komisi Pemberantasan Korupsi menanggapi putusan Hakim Pengadilan Jakarta Selatan yang menolak gugatan pra-peradilan Sekretaris Mahkamah Agung Hasbi Hasan terkait penetapan status tersangka. KPK menyerahkan 140 bukti dan 1 ahli dalam sidang pra-peradilan yang diajukan Sekretaris Mahkamah Agung Hasbi Hasan. KPK mengapresiasi kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang telah menolak gugatan pra-peradilan Sekretaris Mahkamah Agung Hasbi Hasan terkait penetapan status tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Kepala Bidang Pemberitaan KPK Ali Fikri menyatakan, sejak awal KPK yakin proses penyidikan telah dilakukan sesuai prosedur, sehingga KPK yakin Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan pra-peradilan Sekretaris Mahkamah Agung Hasbi Hasan terkait penetapan tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Keyakinan tersebut karena KPK telah menyerahkan 140 bukti dan 1 ahli dalam sidang pra-peradilan yang diajukan Hasbi Hasan. Ali Fikri mengungkapkan KPK telah menjelaskan dan mempertahankan argumen atas gugatan pra-peradilan penetapan status tersangka Hasbi Hasan. Selain itu, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga telah menolak gugatan pra-peradilan mantan Komisaris Independen PT Wika Beton Dadan Triyudianto. KPK menegaskan tidak ada perbedaan dari kasus yang menjerat Hasbi dan Dadan karena proses penanganan perkaranya dalam konstruksi perbuatan yang sama, yaitu adanya dugaan kerjasama dalam pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Usai gugatan pra-peradilan Hasbi Hasan ditolak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Hasbi Hasan pekan ini. KPK mengimbau pihak yang diperiksa dapat bersikap kooperatif memenuhi panggilan KPK. Sementara itu, Saudara, Komisi Pemberantasan Korupsi akan kembali memanggil Sekretaris Mahkamah Agung Hasbi Hasan untuk menjalani pemeriksaan terkait dugaan suap dalam pengurusan kasasi dan peninjauan kembali kasus koperasi simpan pinjam inti dana. Juru bicara KPK Ali Fikri menyatakan pemanggilan Sekretaris Mahkamah Agung Hasbi Hasan dijadwalkan setelah Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan pra-peradilan yang diajukan Hasbi atas penetapannya sebagai tersangka. Hakim Tunggal Alimin menyatakan penyidikan kasus dugaan suap dengan tersangka Hasbi dinyatakan sah.
mengadili dalam pokok perkara menolak permohonan pemohon. Ali Fikri mengapresiasi putusan PN Jakarta Selatan yang menolak gugatan Hasbi dan sejak awal penyidikan yang dilakukan KPK sudah sesuai prosedur. Ali juga mengingatkan Hasbi Hasan agar kooperatif hadir memenuhi panggilan yang dilayangkan tim penyidik KPK. Hasbi Hasan jadi perantara pengurus perkara KSP inti dana dan ditetapkan sebagai tersangka kasus suap penanganan perkara ISP inti dana di Mahkamah Agung. Dalam kasus ini, KPK telah menjerat sejumlah pihak seperti Hakim Agung Sudrajat Dimyati dan Ghazal Basaleh. Sebelumnya KPK telah memanggil Hasbi Hasan untuk diperiksa pada Rabu 17 Mei 2023. Namun Hasbi Hasan mangkir. Hasbi mengajukan gugatan pra-peradilan terhadap KPK pada 26 Mei 2023 lalu. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Kapolda Papua Irjen Pol Matius Fakiri membenarkan bahwa kelompok kriminal bersenjata Papua pimpinan Egyanus Kogoya tidak pernah meminta uang tebusan senilai 5 miliar rupiah untuk membebaskan pilot Susi Air Kapten Philip McMartens. Uang 5 miliar rupiah itu merupakan inisiatif pemerintah. Kapolda Papua Irjen Pol Matius De Fakiri menyatakan, kelompok kriminal bersenjata atau KKB, pimpinan Egyanus Kogoya tidak meminta tebusan uang dalam proses negosiasi pembebasan pilot Susi Air, Kapten Philip McMartens. Hal itu disampaikan usai video Egyanus Kogoya yang membantah dirinya meminta uang tebusan beredar. Fakiri menyatakan, ia pernah mengarahkan PJ Bupati Nduga saat itu untuk menyiapkan sejumlah uang apabila proses negosiasi membuahkan hasil. Hal itu disampaikan karena dalam penanganan kasus tersebut, upaya represif sangat dihindari untuk mencegah jatuhnya korban dari sisi aparat maupun masyarakat sipil. Pihaknya juga terus melakukan arahan Presiden Joko Widodo agar pemerintah dan aparat keamanan terus berupaya melakukan pendekatan untuk membebaskan Kapten Philips. Presiden Joko Widodo meminta TNI dan Polri untuk terus membangun komunikasi yang baik sehingga tidak boleh ada kekerasan lanjutan. Pilot Susi Air Kapten Philip McMartens sudah 5 bulan disandra oleh KKB sejak 7 Februari 2023. Upaya negosiasi dan operasi pembebasan Kapten Philips terus dilakukan. Terakhir Presiden Joko Widodo menggelar rapat membahas pembebasan Kapten Philip McMartens di Jayapura pada Kamis lalu. Kapolda Papua Irjen Polisi Matius Fakiri menekankan upaya negosiasi dengan KKB terus berjalan untuk membebaskan pilot Susi Air, Kapten Philip McMartens. TNI dan Polri membuka ruang bagi siapapun yang mampu berkomunikasi untuk terlibat dalam negosiasi. Dalam upaya menyelamatkan pilot Susi Air, Kapten Philip McMartens yang disandra oleh KKB pimpinan Egyanus Kogoya sejak Februari 2023, negosiasi menjadi pilihan pertama yang dilakukan aparat keamanan melalui pemerintah daerah setempat. Kapolda Papua Irjen Pol Matius De Fakiri menegaskan belum ada batasan waktu untuk menghentikan upaya negosiasi walau hingga kini hal itu belum dapat membuahkan hasil maksimal. Kapolda Papua menyebut pihaknya terus mengupayakan jalan terbaik, namun untuk permintaan senjata dan amunisi serta kemerdekaan pihaknya menolak dengan tegas. Polda Papua juga berkolaborasi dengan Satgas Damai Kartens dan TNI untuk membantu penangkapan terhadap pelaku penyanderaan dan untuk menyelamatkan pilot Susi Air tersebut. Semua pihak termasuk tokoh agama dan tokoh masyarakat juga telah dilibatkan untuk bernegosiasi dengan kelompok Egyanus Kogoya. Kapolda mengatakan TNI dan Polri selalu menyiapkan ruang untuk bernegosiasi dan untuk siapapun yang merasa mampu berkomunikasi dengan KKB dalam upaya pembebasan Kapten Philips. Namun Kapolda memastikan pihaknya juga memiliki batas waktu yang tidak bisa diungkapkan. Sebelumnya Satgas Damai Kartens mengungkapkan kondisi Kapten Philips dalam keadaan sehat. Upaya pencarian tidak pernah dihentikan dan semua sumber daya terus dikerahkan untuk mengungkap keberadaan Philips. Keadaan demografi diakui menjadi kendala utama operasi penyelamatan karena beberapa kali tim Satgas hanya menemukan jejak KKB tanpa keberadaan kelompok tersebut. Ya, saudara, informasi lainnya akan kami hadirkan setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Klik Indonesia Malam, TVRI. Di dekat alun-alun Tuban, ada makam Sunan Bonang. Menelusuri sejarah peradaban Islam di penjuru Nusantara, serta membahas lebih dalam perkembangan dan penyebaran agama Islam di tanah air. Kerukunan dan toleransi antar umat beragama ini adalah bukti nyata. Jejak Islam, setiap hari,
pukul 4 waktu Indonesia Barat. Makamnya terletak di Desa Gesik Harjo, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban. Menjelajahi keindahan alam yang memukau, melihat keunikan budaya yang mempesona, merasakan kuliner khas yang memanjakan lidah. Itu yang bikin beda, dan itu yang bikin beda. Hebat ya, bambu bisa disulap menjadi berbagai jenis kerajinan yang sangat unik. Pesona Indonesia, setiap hari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Anda pecinta olahraga? Perbaharui informasi Anda dengan menyaksikan Monitor Olahraga. Tayang 30 menit. Just switching it right at the last minute there. Certainly knows how to turn it on. And then you've got someone in. Di TVRI Nasional dan kanal digital TVRI Sport. Pesta demokrasi akan menentukan siapa pemimpin pilihan rakyat. Bagaimana dan siapa pilihan Anda? Saksikan Pilihan Rakyat, Senin hingga Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Klik Indonesia Malam. Kita beralih ke informasi lain. Saudara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menemui Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta. Presiden Jokowi dan Prabowo membahas perkembangan di bidang industri pertahanan dan situasi geopolitik saat ini. Presiden Joko Widodo menerima Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyatakan pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo untuk melaporkan soal industri pertahanan, perkembangan hubungan dengan beberapa negara, serta situasi geopolitik. Menhan menilai perkembangan pertahanan maupun industri pertahanan di Indonesia saat ini sangat baik dan akan terus ditingkatkan. Ia mencontohkan kemampuan produksi pesawat CN-235 PT Dirgantara Indonesia. Banyak negara yang membeli pesawat buatan Indonesia tersebut. Tidak hanya alutsista, Menteri Pertahanan juga melaporkan kepada Presiden Joko Widodo terkait kerjasama di bidang pertahanan antara Indonesia dengan sejumlah negara. Banyak negara yang meminta Indonesia untuk melatih tentara-tentara mereka. Ini tentunya membesarkan hati kita, dan saya dorong terus industri pertahanan kita supaya lebih efisien, lebih produktif, lebih inovatif, ya, dan tidak malu-malu kerjasama dengan siapapun yang bisa membawa nilai tambah bagi kita. Dan juga tadi saya laporan ada memang beberapa negara yang minta meningkatkan kerjasama pertahanan sama kita. Mereka ingin mengirim perwira-perwira dan bintara-bintara mereka untuk dilatih di Indonesia, dan mereka juga minta kita ke negara mereka untuk melatih pasukan mereka. Ini sangat saya kira juga menunjukkan Indonesia terus dihormati dan menjadi panutan banyak negara, terutama negara-negara Afrika. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyatakan pemerintah terus mendorong industri pertahanan dalam negeri agar lebih efisien, produktif, dan inovatif. Ia juga mendorong industri pertahanan, salah satunya PT Dirgantara Indonesia, bisa bekerja sama dengan negara manapun sehingga bisa memberikan nilai tambah bagi negara. Ya, kita beralih ke informasi seputar pemilu. Saudara, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristianto menyatakan PDIP masih mengkaji nama calon wakil presiden yang akan mendampingi Ganjar Pranowo. PDIP akan berkomunikasi dengan para ketua umum partai politik membahas cawapres pada September mendatang.
Bukannya ya terus dilakukan Sekjen kajian. PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyatakan partainya hingga saat ini masih menggodok nama calon wakil presiden untuk mendampingi Ganjar Pranowo pada pemilu 2024. Hal itu disampaikan Sekjen PDI Perjuangan itu usai menemui Menteri Sekretaris Negara Pratikno di kantor Kemensesnek Jakarta. Hasto menyatakan komunikasi terus dilakukan dengan Presiden Joko Widodo dan para ketua partai politik koalisi. Saat ini ada 10 nama kandidat cawapres yang akan mendampingi Ganjar Pranowo. Nama-nama tersebut akan dikerucutkan dalam waktu dekat. Rembukannya ya terus dilakukan kajian, di mana bulan Juli dan bulan Agustus adalah bulan penggodokan, sehingga kira-kira nanti September itu sudah dikomunikasikan dengan para ketua umum partai politik, juga dengan Bapak Presiden Jokowi, dan momentum yang tepat itu nanti akan ditetapkan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto enggan mengungkapkan sosok yang memiliki kesempatan untuk menjadi cawapres Ganjar Pranowo. Ia menekankan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri akan mengumumkan langsung nama cawapres tersebut jika sudah disepakati. Sementara itu, Saudara, Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto membantah adanya rencana musyawarah nasional luar biasa Dewan Pakar Golkar yang bertujuan melengsarkan dirinya dari pucuk pimpinan partai. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto menegaskan tidak ada rencana musyawarah nasional luar biasa atau munaslup untuk mengganti dirinya dari posisi Ketua Umum maupun bakal calon presiden Partai Golkar. Hal itu disampaikan Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto usai menghadiri rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta. Ketua Umum Partai Golkar menegaskan rapat Dewan Pakar Partai Golkar yang digelar pada 9 Juli 2023 bukan membahas mengenai rencana mengganti dirinya, tetapi membahas hal lainnya. Ia juga menjelaskan forum tertinggi dalam menentukan keputusan strategis di partainya adalah Rakernas, Rapim, dan Munas. Nggak ada. Berarti di rumah Pak Agung langsung? Iya, agendanya bukan itu. Kalau soal mau mengganti Bapak untuk dicapresin gimana Pak? Tidak ada itu. Pak Ridwan mengatakan tersebut Pak? Tidak ada. Ya. Berarti selama ini masih Bapak ya Pak ya untuk capresnya? Berarti masih solid ya Pak? Forum tertinggi Rakernas, Rapim, Munas. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto memastikan partainya tetap solid meski hingga saat ini partainya belum menentukan arah politik bersama Koalisi Indonesia Bersatu KIB. Ia juga meminta seluruh pihak untuk bersabar menunggu keputusan Partai Golkar dalam pemilu 2024. Dewan Kehormatan PDI Perjuangan selesai melakukan klarifikasi terhadap Effendi Simbolon terkait dugaan dukungan kepada Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Jadi saya didampingi oleh Pak Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto menegaskan proses klarifikasi Effendi Simbolon yang mendukung Prabowo pada pemilu 2024 selesai. Hasto mengungkapkan politisi PDIP Effendi Simbolon tetap mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden di Pilpres 2024. Ia juga masih menjadi kader dari PDI Perjuangan. Hasto menyatakan Effendi Simbolon tegak lurus mengikuti instruksi partai yang resmi mendeklarasikan Ganjar sebagai capres pada 21 April lalu. Effendi Simbolon juga akan berjuang bersama memenangkan Ganjar. Dalam prosesnya kan ada berbagai teguran-teguran yang melalui rapat terlebih dahulu, kemudian dilakukan klarifikasi. Ada yang dilakukan klarifikasi, kemudian rapat terlebih dahulu. Jadi kalau dalam kasus ini, klarifikasi kemudian dibahas di dalam rapat DPP partai. Jadi ada dua jalur, rapat DPP dulu untuk menetapkan, kemudian dilakukan konfirmasi. Nah di sini dilakukan konfirmasi dulu, kemudian nanti dibawa di dalam rapat DPP partai. Dari hasil klarifikasi hari ini, PDI Perjuangan belum memutuskan sanksi kepada politisi PDI Perjuangan Effendi Simbolon. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengungkapkan klarifikasi Effendi Simbolon akan dibawa ke rapat DPP PDI Perjuangan dalam waktu dekat. Sebelumnya Effendi Simbolon sempat menyatakan keinginannya agar Indonesia dinahkodahi pemimpin yang andal menjelang Pilpres 2024. Kriteria yang dimaksud oleh Effendi Simbolon ada pada Ketua Umum Partai Gerindra yang juga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.
Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Kebakaran yang melanda pemukiman padat penduduk di Jalan Lontar dalam 5 Duri Utara, Tambora, Jakarta Barat pada Sabtu malam memberikan duka mendalam bagi warga sekitar dan anak-anak yang menjadi korban kebakaran. Anggota TNI dari Kodim 0503 Jakarta Barat membantu memberikan trauma healing kepada anak-anak korban kebakaran. Oke, adik-adik. Puluhan anak korban kebakaran yang berada di posko pengungsian SDN Duri Utara 0106 Tambora, Jakarta Barat Senin sore mendapat edukasi trauma healing atau pemulihan trauma dari Kodim 0503 Jakarta Barat. Trauma healing dilakukan anggota TNI Kodim 0503 dengan memberi hiburan yang bisa membuat anak-anak senang dan tersenyum kembali. Ada beragam permainan dan bentuk edukasi yang diberikan kepada anak-anak tersebut, misalnya kuis soal Indonesia, berhitung, dan bernyanyi. Trauma healing yang diberikan oleh Kodim 0503 Jakarta Barat bertujuan untuk memberikan dukungan secara psikologis bagi anak-anak korban bencana kebakaran, meningkatkan resiliensi anak, dan mengurangi resiko kesehatan mental yang lebih buruk akibat trauma pasca kehilangan rumah yang hangus terbakar. Sejauh ini kita ingin mengembalikan dulu nih bagaimana kondisi mentalitas dari beberapa hari ke depan untuk dapat kembali normal. Jadi dengan mental yang siap, diharapkan program-program berikutnya dalam menangani korban bencana kebakaran pada saat ini bisa diterima dengan baik oleh khususnya para korban. Sebelumnya, kebakaran melanda pemukiman padat penduduk di Jalan Lontar Dalam 5, Duri Utara, Tambora, Jakarta Barat pada Sabtu malam 8 Juli 2023. Anak-anak korban kebakaran yang telah mengikuti trauma healing diharapkan bisa bangkit dari rasa trauma mereka akibat kebakaran tersebut. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Badan Pengawas Obat dan Makanan akan menindaklanjuti laporan terkait dugaan adanya praktik produksi kosmetik ilegal tanpa izin edar dan mengandung bahan yang berbahaya. BPOM menekankan hal ini karena masih maraknya peredaran kosmetik ilegal di masyarakat. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM, Penny Lukito mengatakan temuan bahan berbahaya dalam kosmetik bukan hanya merkuri. Ada sejumlah kandungan berbahaya yang tidak boleh ada di dalam kosmetik termasuk hidrokinon. Kandungan hidrokinon sering dijadikan krim pencerah wajah yang mengklaim mampu memutihkan kulit secara instan. Penggunaan hidrokinon dilarang dalam kosmetik sesuai peraturan Kepala Badan POM nomor 18 tahun 2015 tentang persyaratan teknis bahan kosmetika. Kepala BPOM menyatakan penggunaan kosmetika tanpa izin edar dan mengandung bahan dilarang dalam kosmetika sesuai peraturan persyaratan teknis bahan kosmetika sangat beresiko bagi kesehatan. Karena walaupun kosmetik itu dianggap bahwa produk relatively beresiko lebih rendah dibandingkan misalnya obat atau herbal misalnya, tapi tetap ada aspek resiko bahan berbahaya yang bisa terkandung di dalamnya. Ya, kita memastikan bahwa kosmetik tersebut diproduksi tidak mengandung bahan berbahaya yang seharusnya masuk kategori obat gitu ya. Bisa saja seperti kosmetik tapi akhirnya nanti jadi obat gitu ya untuk fungsi memperbaiki kualitas skin misalnya, kulit. Kepala BPOM Penny Lukito mengimbau masyarakat untuk terus meningkatkan pengetahuan dan wawasan sehingga menjadi konsumen cerdas dengan tidak membeli dan menggunakan kosmetika tanpa izin edar. Dan Pengawas Obat dan Makanan mengawasi dengan ketat pelaku usaha kosmetik ilegal yang berpotensi membahayakan masyarakat. BPOM meminta masyarakat tidak mudah percaya terkait review atau penilaian kosmetik dari para influencer atau pegiat media sosial. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM, Penny Lukito mengajak masyarakat untuk ikut andil dalam melakukan pengawasan agar peredaran produk-produk kosmetik palsu bisa ditekan. Hal ini karena BPOM menemukan masih banyak kosmetik dengan kandungan bahan berbahaya beredar di masyarakat. Penny mengatakan masyarakat bisa bekerja sama agar bisa mengenali ciri-ciri kosmetik yang mengandung bahan berbahaya dan mengamati fasilitas produksinya sebelum memutuskan membeli suatu produk.
Kepala BPOM mengimbau masyarakat untuk menggunakan produk kosmetik yang telah ternotifikasi atau terdaftar di BPOM. Badan POM harusnya mengeluarkan list dari fasilitas produksi yang kredibel, misalnya seperti itu, ya. Tentunya dengan cara misalnya mempunyai CPKB ya, CPKB dengan CPKB-nya dengan kapasitas ketaatan bisa diberikan klarifikasi, kategorisasi sebetulnya ketaatan terhadap peraturan ya dari satu fasilitas produksi ya. Kepala BPOM Penny menyatakan hingga tahun 2022 BPOM telah mengeluarkan izin edar hampir 50% produk kosmetik. Hasil pengawasan BPOM terhadap badan usaha pemilik notifikasi BUPN atau izin edar selama 2020 hingga 2022 menunjukkan kecenderungan peningkatan jumlah BUPN yang tidak memenuhi ketentuan setiap tahunnya. Ya, saudara, informasi mengenai kosmetik ilegal baru saja sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Klik Indonesia Malam TVRI hari ini. Akhirnya saya Fedri Ramadan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat dan sampai jumpa.